Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safira dengan NIM 42432100044. Saya dari kelas PSKM 24A. Saya berasal dari kelompok 1 dan di sini saya akan membahas tentang pakan. Pakan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatannya. Pada umumnya, pengertian atau feed digunakan untuk hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas, serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya. Pakan dapat berupa bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, bereproduksi, dan berkembang biak, sedangkan bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Kualitas bahan pakan ditentukan oleh kandungan nutrien atau komposisi kimianya. Selanjutnya ada bahan pakan. Bahan pakan atau bahan makan ternak adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Bahan pakan terdiri dari bahan organik dan anorganik. Bahan organik yang terkandung dalam bahan pakan, protein, lemak, serat kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Sedangkan bahan anorganik seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, dan natrium. Bahan pakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan pakan konvensional dan bahan pakan substitusi. Bahan pakan konvensional adalah bahan baku yang sering digunakan dalam pakan yang biasanya mempunyai kandungan nutrisi yang cukup dan disukai ternak. Bahan pakan konvensional merupakan bahan makro serta jagung bungkil, kedelai, gandum, tepung ikan, dan bahan lainnya. Bahan baku yang berasal dari bahan yang belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan dari hasil ikutan industri agro atau peternakan dan perikanan. Pakan dari kandungan nutrisinya masih memadai untuk diolah menjadi pakan. Bahan pakan ini biasanya berasal dari ikutan industri agro atau peternakan dan perikanan. Lalu selanjutnya ada ransum. Ransum adalah pakan jadi yang siap diberikan pada ternak yang disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung atau dikalkulasi. Sebelumnya berdasarkan kebutuhan industri dan energi yang diperlukan. Berdasarkan bentuknya, ransum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mass, pellet, dan crumble. Mass adalah bentuk ransum yang paling sederhana yang merupakan campuran serbuk atau tepung dan granula. Pellet adalah ransum yang berasal dari berbagai bahan pakan dengan perbandingan komposisi yang telah dihitung dan ditentukan. Bahan tersebut diolah menggunakan mesin pellet. Untuk mengurangi loss nutrisi dalam bentuk yang lebih utuh, ransum berbentuk pellet yang dipecah menjadi 2-3 bagian untuk memperkecil ukurannya agar bisa dimakan ternak. Lalu ada konsentrat. Berdasarkan kandungan gizinya, konsentrat dibagi 2 golongan, yaitu yang pertama ada konsentrat sebagai protein. Konsentrat sebagai protein ada apabila kandungan protein lebih dari 18%, total digestible nutrition 60%. Ada konsentrat yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Berasal dari hewan mengandung protein lebih dari 47%, mineral Ca lebih dari 1% dan P lebih besar dari 1,5%, serta kandungan serat kasar di bawah 2,5%. Contohnya ada tepung ikan, tepung susu, tepung daging, tepung darah, tepung bulu, dan tepung cacing. Selanjutnya ada konsentrat sebagai sumber energi. Konsentrat sebagai sumber energi apabila kandungan protein di bawah 18%, TDN 60%, dan serat kasarnya lebih dari 10%. Contohnya ada dedak, jagung, empok, dan polar. Selanjutnya ada zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang perlu ditambahkan dalam jumlah relatif sedikit yang kadangkala diperlukan untuk melengkapi ransum yang disusun, yang berfungsi sebagai penambah aroma atau cita rasa, asam amino atau campuran asam amino, dan vitamin mix. Zat aditif merupakan suatu bahan atau kombinasi bahan yang biasa digunakan dalam campuran ransum, yang digunakan dalam jumlah sedikit untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, memacu pertumbuhan, meningkatkan pencernaan, seperti antibiotik, hormon, probiotik, pewarna, dan rasa. Yang terakhir ada pemilihan pakan yang baik. Pakan berfungsi sebagai pembangunan dan pemeliharaan tubuh, sumber energi, produksi, dan pengatur proses-proses dalam tubuh. Kandungan zat gizi yang harus ada dalam pakan adalah protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan air. Berdasarkan kandungan zat gizinya, bahan pakan dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama ada pakan sumber energi, yaitu pakan yang mengandung protein kurang dari 20%, serat kasar kurang dari 18%, dan kandungan dinding sel kurang dari 39%. Yang kedua ada pakan sumber protein, yaitu pakan yang mengandung protein lebih dari 20%,
Yang ketiga ada sumber mineral, yang keempat ada sumber vitamin, dan yang kelima ada pakan tambahan atau feed aditif. Itu saja dari saya. Maaf ketika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.